Lakukanlah segala sesuatu itu hanya karena Allah, hanya karena Tuhanmu, jangan karena yang lain. Jika kita melakukan segala sesuatu, landasan kita hanya karena untuk melaksanakan perintah Tuhan kita, untuk mentaati Tuhan kita, maka segala sesuatunya itu sebenarnya menjadi lebih ringan gitu. Karena apa? Karena nggak ada yang kita cari selain hanya harapan mendapatkan keridhaan dari Tuhan gitu. Kenapa seorang itu melakukan perintah Tuhannya, meninggalkan larangan Tuhannya? Apa tujuannya? Karena kita sadar bahwa kita ini hanya makhluk, hanya ciptaannya. Kita sudah diciptakan sebagai makhluk, sebagai ciptaan, sebagai hamba. Maka kita sudah sepantasnya berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan kita dengan cara apa? Ya dengan cara melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan berusaha meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Semua itu kita lakukan karena untuk atau sebagai bentuk rasa syukur kita, karena kita sudah diciptakan, karena kita sudah dari tiada kita diciptakan menjadi ada. Dan apabila kita melakukan sesuatu itu karena kita mengharapkan sesuatu dari makhluk atau dari selain Allah, maka kita harus bersiap-siap untuk kecewa. Kenapa? Karena makhluk itu tidak sempurna, dalam artian dia tidak akan mampu memuaskan semua orang, tidak akan mampu bersikap atau menyenangkan setiap orang, karena manusia punya keterbatasan. Dan bahkan manusia juga tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dia sendiri ada di dalam kekuasaan Allah. Dia tidak punya kekuasaan apapun, dia hanya sama-sama hamba. Kita ini makhluk yang sesama manusia itu ya sesama makhluk. Sama-sama ciptaan, sama-sama hanya berharap atas rahmat dari Allah. Jadi kalau seseorang yang dia sendiri pun harapannya hanyalah mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian kita jadikan dia sebagai sandaran, maka itu adalah sandaran yang sangat rapuh, yang salah gitu. Karena orang lain atau sesama makhluk itu sendiri, dia itu juga hanya mengharap, hanya mendapatkan, tidak bisa berdiri sendiri. Semua yang ia terima, yang ia dapatkan, yang ada padanya itu hanyalah rahmat, hanyalah atas dasar nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada makhluk, ya itu sebenarnya kurang tepat dan boleh dibilang tidak benar.
Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan agar hanya kepada Allah lah berharap. Kalau tidak salah itu ada di akhir surat Al-Insyirah. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah berharap. Allahu Samad. Allah lah tempat bergantung. Jadi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada selain Allah, menyandarkan harapan kita kepada selain Allah, ya pasti kecewa. Pasti akan kecewa, itu pasti. Jadi kalau kita tidak ingin kecewa, sandarkan harapan kita, gantungkan harapan kita hanya pada Allah SWT atau Tuhan kita. Karena Tuhanlah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wewenang, yang memiliki rahmat, yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna. Jadi mari kita bersandar hanya kepada Allah. Kita sama-sama belajar bersama, memproses diri kita untuk menjadi lebih baik gitu. Karena kita ini sama-sama hamba atau makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berkuasa atas diri kita, atas hati kita. Setiap saat hati kita itu bisa dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak punya kekuasaan atas diri kita, orang lain pun sama tidak punya kekuasaan atas dirinya. Maka jangan jadikan orang lain sebagai sandaran. Oh iya, dan apabila kita melakukan suatu perbuatan baik, maka kita harapkan perbuatan baik itu kita lakukan hanya karena melakukan perintah Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Bukan karena ingin mendapatkan balasan dari makhluk gitu ya. Misalnya kita berbuat baik kepada seseorang, kepada makhluk, itu jangan berharap orang yang kita baikin itu kemudian akan membalas kebaikan kita. Meskipun kalau kita berada di posisi itu, berada di dalam posisi diperlakukan baik oleh orang lain, kita harus memposisikan diri kita juga berusaha untuk melakukan hal yang baik gitu. Kita juga harus menjadi orang yang bisa berterima kasih, bisa bersyukur, karena kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada makhluk, kepada sesama makhluk, maka kita belum bisa bersyukur kepada Allah atau belum bisa disebut bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bisa bersyukur atau kita tidak bisa berterima kasih kepada sesama makhluk. Tapi itu adalah eh, apa ya, hal yang harus kita lakukan kalau kita berada di posisi kita sudah diberi kebaikan oleh orang lain, oleh makhluk, oleh sesama makhluk gitu. Kita harus berusaha untuk bersyukur dengan berterima kasih gitu. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada makhluk semampu kita gitu. Tetapi bagi orang yang berada di posisi berbuat baik kepada sesama, jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang kita baikin gitu. Misalnya kita menolong seseorang gitu, membantu orang lain. Jangan berharap orang yang kita bantu itu akan membalas kita gitu. Pasti akan kecewa. Contohnya kita membantu orang miskin misalnya ya, atau orang yang membutuhkan. Kalau kemudian kita berharap orang yang kita tolong itu membalas kita, ya apa bedanya itu dengan arisan gitu ya. Dengan tukar menukar gitu. Kalau kita mengharap balasan ya balasan Allah gitu. Jangan orang yang kita tolong.